Perkenalkan, nama saya Amalia Nurjian Paulain dengan NIM 2102723 yang akan menjelaskan tentang pengertian landasan psikologis pendidikan dalam pembelajaran. Proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosiokultural yang antropologis, filosofis, normatif. Artinya bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara peserta didik dan pendidik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek kejiwaan, kemanusiaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kebudayaan. Landasan psikologis adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek dalam pendidikan. Seperti salah satu aspek tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bukan hanya individu atau sekelompok siswa saja yang dicerdaskan, tetapi seluruh bangsa Indonesia. Tugas mencerdaskan bangsa bukan berarti yang dikembangkan adalah kemampuan intelektualnya saja, tetapi ada kecerdasan sosial, spiritual, emosi, dan masih banyak lagi. Guru dan pendidik bukan hanya memperhatikan aspek intelektual saja, walaupun aspek intelektual sangat penting dalam kehidupan manusia, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam hidupnya sangatlah kompleks, yang oleh Abraham Maslow dalam bukunya yaitu Individual and Society mengkategorikan menjadi 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisik seperti rasa lapar dan haus, yang kedua ada kebutuhan keamanan, yang ketiga ada kebutuhan memiliki dan rasa cinta seperti kasih sayang, yang keempat ada kebutuhan penghargaan seperti prestasi, keberhasilan, dan harga diri, dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan untuk menyempurnakan diri. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi tersebut akan dapat dipenuhi setelah kebutuhan yang mendasar terpenuhi, dan selanjutnya sampai kemampuan untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan diri seseorang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori ini lebih memusatkan perhatian pada aspek humanitasnya. Oleh karena itu, guru atau pendidik perlu memahami dasar-dasar psikologi humanisme. Nama saya Cecilia Ariela dari kelompok 6 Landasan Pendidikan dengan NIM 2103343. Di video hari ini, saya akan membahas tentang situasi pergaulan pendidikan, dimensi proses pendidikan, dan jenis upaya pendidikan. Silakan disimak. Pertama-tama, saya akan membahas tentang situasi pergaulan pendidikan yang mencakup materi pengaruh lingkungan dengan perilaku anak dan pemahaman terhadap potensi peserta didik. Sebelum menelaah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu pergaulan pendidikan. Pergaulan pendidikan adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud disengaja untuk mempengaruhi anak didik, sehingga anak didik tersebut berkembang menuju kedewasaan. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku anak. Apakah teman-teman tahu bahwa lingkungan memiliki pengaruh terhadap perilaku anak? Ya, lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan perilaku anak. Mengapa seorang anak bisa dipengaruhi? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang berarti memiliki kecenderungan untuk mencari kontak sosial. Dari kontak sosial tersebut, bisa menghasilkan suatu pengaruh terhadap anak peserta didik. Tergantung daya tarik dan daya tolak dalam hubungan tersebut. Seperti contohnya dalam lingkungan keluarga, jika seorang anak hidup dalam lingkungan keluarga tertentu, maka ia akan memancarkan suasana tertentu. Misalnya menjadi pribadi yang hangat, pribadi yang dingin, atau pribadi yang cuek terhadap lingkungan sosialnya. Masih dalam lingkup materi situasi pergaulan pendidikan, kita juga membahas tentang pemahaman terhadap peserta didik. Sebagai seorang tenaga pendidik, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memahami peserta didik. Kita harus memahami secara teoretis dan filosofis terhadap tugas-tugas perkembangan anak dan aspek-aspek psikologis lainnya untuk bisa mendidik anak dengan baik. Nah, untuk bisa memahami anak didik,
Biasanya, tenaga pendidik melakukan beberapa pendekatan. Salah satunya dan yang sering dilakukan adalah pendekatan psikologis terhadap anak. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi proses pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan memiliki dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku, yaitu behavior, modification, dan behavior improvement. Ketiga tahapan itu berguna supaya anak memiliki integritas kepribadian dan mampu berbuat dan berperilaku secara bertanggung jawab. Seorang pendidik Belanda, Profesor Dr. Constant, memiliki teori tentang lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk. Yang pertama ada lapisan perilaku anorganis. Seperti peristiwa jatuh baik pada makhluk hidup maupun mati, yang keduanya tunduk pada hukum alam. Yang kedua, ada lapisan vegetatif atau nabati, yaitu lapisan tentang segala proses yang terdapat dalam tubuh pada tanaman, hewan, dan manusia. Yang ketiga ada perilaku animal atau hewani, yaitu lapisan yang sifatnya sudah berupa dorongan yang bersifat instinktif atau naluriah. Yang keempat, ada perilaku human atau manusiawi, yaitu lapisan perilaku yang hanya dimiliki manusia. Nah, lapisan ini memiliki potensi-potensi manusiawi, yaitu adanya kemauan yang dapat menguasai hawa nafsu. Yang kedua, adanya kesadaran intelektual. Yang ketiga, adanya kesadaran diri. Dan yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, manusia memiliki bahasa simbolis. Yang keenam, manusia dapat menyadari nilai-nilai kehidupan. Dan yang terakhir, pada lapisan kelima adalah lapisan mutlak atau lapisan absolut. Pada lapisan ini, manusia mampu menghayati kehidupan beragama dan religius sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan dapat menghayati nilai-nilai kehidupan manusia dan nilai-nilai keagamaan. Jika kelima lapisan tersebut dikaitkan dengan bidang pendidikan, maka lapisan perilaku yang menjadi bidang pendidikan adalah perilaku dari lapisan human dan mutlak. Lapisan human atau manusiawi sebagian besar menyangkut tentang lapisan kejiwaan atau psikis seseorang, sedangkan lapisan mutlak menyangkut tentang kehidupan spiritual seseorang. Halo, perkenalkan nama saya Wulan Ailustari dengan NIM 2108483. Saya akan membahas materi tugas-tugas pokok perkembangan dan pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas pokok perkembangan. Sebagai manusia, kita pasti mengalami perkembangan, mulai dari masa anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, dalam proses pendewasaan manusia itu adalah pertemuan antara pertumbuhan potensi dari dalam pada anak dan pengaruh dari lingkungan, yang sebagian diatur dengan sengaja yang kita sebut dengan pendidikan. Pendidikan terdiri atas pelaksanaan tugas-tugas perkembangan potensi pada anak. Menurut Robert Havigers, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang, yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Adapun tahap-tahap pengembangan menurut Erikson yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the sense of trust, kemampuan mempercayai, kira-kira dari umur 0 sampai 12 bulan. Kemampuan ini adalah dasar kepercayaan pada orang lain, diri sendiri, dan percaya bahwa hidup ini penuh dengan kebaikan. Sejak bayi lahir, kemampuan ini mulai berkembang karena diliputi oleh suasana yang hangat, juga kasih sayang dari ibu serta semua anggota keluarga, sehingga mempercayai segala kebutuhan hidupnya terpenuhi.
Yang kedua, ada the sense of autonomy, yaitu kemampuan berdiri sendiri. Kira-kira dari umur 1,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak menghadapi tugas untuk mempertegas kehadirannya sebagai manusia yang mempunyai kesadaran dan kemauan sendiri, serta dapat berdiri sendiri. Walaupun dalam hal tertentu membutuhkan bantuan dan bimbingan orang lain. Hal yang harus dilakukan ialah mendukung perasaan anak, bahwa ia adalah pribadi yang mempunyai harga diri dan kita perlukan dengan toleransi, penghargaan, dan kehormatan. Yang ketiga ada the sense of initiative atau kemampuan berprakarsa dari umur 3,5 sampai 5,5 tahun. Pada tahap ini, anak ingin menemukan kemampuan-kemampuan yang tersimpan dalam dirinya. Untuk mengembangkan kemampuannya itu dengan banyak mencoba-coba, meniru orang lain, mengembangkan daya fantasinya, kreativitas, dan inisiatifnya. Selanjutnya, anak membutuhkan dorongan, penghargaan, dan dukungan, bukan kritikan dan penekanan. Tahap yang keempat yaitu the sense of accomplishment, atau kemampuan menyelesaikan tugas. Kira-kira dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak tampak rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dirasakan pada dirinya. Penting sekali untuk menjaga perasaan anak. Anak juga harus memperoleh kepuasan karena ia telah berhasil. Karena dengan rasa keberhasilan akan memperkuat kepribadiannya. Setiap sukses akan memberikan perasaan mampu pada dirinya, yaitu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dijadikan modal untuk menyelesaikan tugas selanjutnya yang lebih berat. Yang kelima, the sense of identity, yaitu kemampuan meyakini identitasnya, kira-kira dari umur 12 sampai 18 tahun. Periode ini disebut juga sebagai periode remaja, yaitu periode di mana anak mencari identitasnya. Dan dalam mencari identitas dirinya, anak mencoba-coba memainkan berbagai peranan, mencoba mengidentifikasi dirinya dengan berbagai tokoh yang dianggapnya berkepribadian. Pada umumnya, kesadaran akan identitas anak berkembang dari penilaian oleh kelompoknya, orang tuanya, dan oleh dirinya sendiri. Dan tahap yang keenam yaitu tahap kedewasaan. Nah, ada 3 periode dalam tahap kedewasaan ini. Yang pertama, intimisi atau keakraban, yaitu ciri yang memperlihatkan kedekatan kepada lawan jenis, persahabatan, dan sebagainya. Yang kedua ada generativity atau kemampuan mengurus. Nah, yaitu ciri yang menunjukkan seseorang mampu mengurusi orang lain, baik terhadap keluarga atau masyarakat. Yang ketiga yaitu integrity atau integritas kepribadian, yaitu tingkat kedewasaan yang penuh tanggung jawab, dapat menerima dirinya dan orang lain, memiliki rasa sayang yang tinggi, jujur, harga diri yang tinggi, memiliki pandangan yang objektif, dan memiliki kejiwaan yang stabil dan otentik. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Pemahaman dunia anak bukan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan sebagai makhluk psikis dan spiritual. Sebagai makhluk biologis, anak dapat dikenali dari segi kehidupan instingtifnya. Contohnya, insting mempertahankan diri, berkelahi, lari, dan lain-lain. Dari aspek psikisnya, anak dapat dikenali dari berbagai dimensi kehidupan, kejiwaannya. Contohnya, motivasinya, emosinya, dan sebagainya. Pemahaman terhadap dunia anak sebagai upaya mengembangkan potensi anak agar memahami kemampuan dirinya serta mencapai kedewasaan. Secara umum, perkembangan kehidupan anak dapat dibagi ke dalam periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, anak bayi 0-1 tahun. Yang kedua, kanak-kanak 1-5 tahun. Yang ketiga, anak sekolah 6-12 tahun, dan yang keempat, remaja atau adolescensi 12-18 tahun. Pada setiap periode perkembangan mempunyai kekhasannya sendiri sehingga kita dapat memahami terhadap karakteristik perilaku anak pada setiap periodenya. Nah, yang akan saya bahas yaitu yang pertama,
Periode yang pertama itu anak bayi 0 sampai 1 tahun. Periode ini memiliki makna mempertahankan hidup, yaitu anak dilengkapi dengan beberapa kemampuan, terutama dengan insting dan naluri. Insting adalah kemampuan yang telah ada sejak lahir dan sifatnya psikofisik untuk dapat mereaksi terhadap lingkungan. Perilaku mereaksi terhadap lingkungan itu tanpa belajar dulu, meliputi segi-segi kognitif, kesadaran, afektif, emosi, dan konatif. Contoh perbuatan insting anak adalah reaksi menyusu. Pada anak bayi telah nampak insting sosial sebagai alat untuk memungkinkan anak berkomunikasi dengan lingkungannya atau lingkungan sosial. Contohnya, bayi akan tertawa jika diajak berbicara oleh ibunya. Selain insting sosial, bayi juga mempunyai insting meniru, yaitu anak suka meniru perbuatan ibunya, misalnya menirukan kata mama atau papa. Yang selanjutnya ada insting refleks, yaitu suatu reaksi otomatis dari bagian-bagian badan tertentu bila kena rangsangan, seperti biji mata atau pupil refleks. Bila ada perubahan cahaya yang mengenai matanya, ia akan berkedip bila kena cahaya yang terlalu kuat. Modal kejiwaan bayi selain insting dan refleks, yaitu kemampuan untuk belajar, walaupun bukan bentuk belajar intelektual. Ia dapat belajar memegang benda, berbaring, merangkap, menelungkup, dan sebagainya. Dalam hal berkaitan dengan psikis anak, dapat diperhatikan adanya kesadaran sensoris. Artinya, anak dapat mereaksi terhadap rangsangan dari luar melalui alat inderanya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan cita rasa. Pada anak dilengkapi pula dengan potensi perluasan dunia, yaitu dengan penjelajahan ruang. Saat mulai berjalan, ia mulai mengenal berbagai tempat atau ruang dari lingkungan sekitar. Lalu, anak juga mengalami perkembangan bahasa. Pada awal perkembangannya, anak sering mengucapkan bahasa yang sifatnya reduplikasi, misalnya kata mama, dan sebagainya. Periode yang kedua yaitu periode kanak-kanak dari umur 3 sampai 5 tahun. Konstam menyebut periode ini dengan periode estetis, yang berarti keindahan. Periode ini mempunyai 3 ciri khas yang tidak terdapat pada periode lain, yaitu perkembangan emosi kegembiraan hidup, kebebasan, dan fantasi. Ketiga ciri tersebut dapat berkembang dengan berbagai bentuk ekspresi seperti permainan, dongeng, nyanyian, dan lain-lain. Perkembangan daya penginderaan juga berkembang pada periode ini, yaitu penglihatan termasuk membedakan warna, meraba benda halus atau kasar, dan sebagainya. Perkembangan lainnya yang sangat penting adalah perkembangan bahasa. Ada 3 jenis fungsi bahasa, yaitu untuk menyatakan isi hati dan perasaan, mengadakan komunikasi dengan orang lain, dan sebagai fungsi berpikir, dengan mempergunakan berbagai jenis pengertian yang terkandung dalam tiap kata dan kalimat. Pelajaran bahasa yang telah dimulai dari sejak kanak-kanak merupakan pelajaran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan daya-daya berpikir, berimajinasi, kreasi, sosial, dan emosi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada perkembangan pribadi anak pada periode anak dan periode remaja yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada periode anak sekolah dengan rentang umur 6-12 tahun. Konstam menyebut periode ini sebagai periode intelektual karena sebagian besar waktu dipergunakan untuk pengembangan intelektualnya. Perhatian anak sebagian besar ditunjukkan kepada dunia ilmu pengetahuan. Anak senang membaca cerita tentang petualangan yang menambah dunia pengalamannya. Anak pada usia ini berada pada sekolah dasar yang mulai belajar tentang alam dan masyarakat. Minat pada periode ini disebut periode objektif, artinya perhatian anak lebih ditunjukkan kepada dunia kenyataan atau dunia objektif yang dianalisis atau disintesakan serta memahami adanya hukum sebab akibat. Anak pada umur ini mudah untuk diberi tugas untuk dilaksanakan, dan bila lingkungannya penuh pengertian, akan mudah belajar berbagai kebiasaan seperti tidur dan bangun tepat pada waktunya, belajar dan makan pada waktu dan tempatnya. Anak juga akan mudah bekerja sama dan patuh. Untuk membantu
pembentukan kepribadian yang stabil ini bisa dengan aktif di kepramukaan. Apabila pada usia ini terjadi kesalahan pendidikan, akan timbul berbagai masalah perilaku seperti mengompol, berbohong, berkelahi, suka mengganggu, malas belajar, tidak naik kelas, bahkan sampai merokok. Untuk memperbaikinya, perlu diteliti latar belakang kehidupan sang anak. Penyebab yang sering terjadi biasanya kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, khususnya anak perempuan kurang perhatian dari ibunya dan anak laki-laki kurang perhatian dari ayahnya. Lalu, selanjutnya ada periode remaja atau adolensi sekitar umur 12-18 tahun. Konstam menyebut periode ini dengan periode sosial karena pada masa ini anak mempunyai minat terhadap hal-hal kemasyarakatan dan senang hidup dalam ikatan organisasi. Pada masa ini, remaja sangat menonjol perkembangan nafsu birahinya karena aktivitas kelenjar-kelenjar hormon seksualnya dan juga mulai tertarik kepada lawan jenis. Pada usia ini, anak mengalami pertumbuhan jasmani yang cepat. Dia mulai memperhatikan bentuk badannya dengan sering bercermin dan dengan memperhatikan potongan rambutnya, raut muka, pakaian, dan sebagainya. Dalam perkembangan moralnya, anak mulai mengenal nilai-nilai kerohanian seperti nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, keindahan, dan ketuhanan. Apabila terjadi kegagalan pada usia ini, baik di sekolah maupun dalam berpacaran, akan timbul berbagai pelarian seperti merokok, mencuri, judi, narkoba, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pubertas. Ialah periode antara umur 12-15 tahun. Sesudah itu tiba waktu adolensi yang dapat dilanjutkan sampai umur 21 tahun. Pada periode adolensi, anak mulai menunjukkan sifat-sifat kedewasaan, lebih stabil, lebih besar tanggung jawabnya, tertarik pada pekerjaan dan cita-citanya. Prestasi sekolah yang baik akan membawa stabilitas kepada kepribadian anak yang menjadi lebih mantap. Tetapi sebaliknya, kegagalan dalam sekolah akan menimbulkan berbagai jenis masalah dan tidak sesuai dalam perilaku. Dengan pemahaman terhadap tugas-tugas perkembangan, kita dapat menyesuaikan tindakan kita dalam rangka tugas-tugas pendidikan yang erat kaitannya dengan pengembangan potensi dan berbagai permasalahan. Untuk lebih memahami berbagai pandangan tentang perkembangan psikologis anak dalam belajar, akan dijelaskan mengenai tiga teori kognitivisme, humanisme, dan behaviorisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tri Oktaviani Kodria dengan NIM 2108187. Hari ini akan menjelaskan materi tentang beberapa teori belajar dalam pendidikan. Yang pertama ada teori psikologi kognitif atau kognitivisme. Teori psikologi kognitif mempunyai pandangan bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Cara belajar pada orang dewasa berbeda dengan cara belajar pada anak-anak, di mana cara belajar orang dewasa lebih banyak melibatkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Untuk menjelaskan proses belajar, harus mempertimbangkan proses kognisi atau pengetahuan yang turut ambil bagian selama proses belajar berlangsung. Pengenalan terhadap sesuatu secara langsung yang melibatkan logika ataupun dengan pengalaman disebut discovery atau penemuan. Sedangkan proses belajar yang melibatkan kognisi tingkat tinggi disebut belajar dengan intuisi atau juga mungkin melalui wahyu. Jen biasa membagi tahap-tahap perkembangan kognisi dari usia anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana tingkah laku anak pada tahap ini dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. Impresi anak akan dibentuk oleh persepsi akan perasaannya. Yang kedua ada tahap operasi awal, yaitu umur 2 tahun sampai 6 tahun, di mana anak mulai mengenal simbol, termasuk simbol verbal. Selanjutnya ada tahap operasi konkret dari umur 7 sampai 11 tahun, yaitu masa anak mulai membandingkan pendapat orang lain, mulai bisa membedakan sekalipun masih bergantung pada masalah-masalah yang konkret. Lalu yang keempat ada tahap operasi formal dari 12 tahun sampai ke atas, yaitu perkembangan kognisi anak yang sudah mampu berpikir abstrak tanpa terbatas kepada hal-hal yang konkret. Teori biasa tersebut bukanlah teori belajar, tetapi mempunyai implikasi terhadap proses belajar mengajar. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa proses belajar mengajar harus memperhatikan tahap perkembangan kognisi anak.
Guru harus memiliki rancangan materi belajar yang memungkinkan anak dapat mengembangkan kesadaran terhadap masalahnya sendiri. Guru mempunyai peranan penting dalam aktivitas belajar mengajar, yaitu guru harus lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, memilih materi belajar, dan menciptakan situasi belajar sehingga anak lebih terlibat aktif. Tujuan kurikuler dari teori psikologi kognitif ini adalah memusatkan diri pada pengembangan kemampuan secara keseluruhan, gerak, pendirian atau pengamatan, berbahasa, dan berpikir. Yang kedua ada teori psikologi humanistik. Menurut aliran humanisme, bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuannya. Manusia yang mencapai puncak perkembangan adalah yang mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu mengembangkan potensinya dan merasa dirinya utuh, bermakna, dan berfungsi, atau full functioning person. Aliran humanisme menolak proses belajar yang mekanis, karena belajar merupakan fungsi keseluruhan pribadi. Belajar tidak akan terjadi bila faktor intelektual dan emosional tidak terlibat di dalamnya. Aliran ini meyakini bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam diri sendiri. Belajar akan bermakna manakala melibatkan pengalaman langsung, berpikir dan merasa atas kehendak sendiri, dan melibatkan seluruh pribadi siswa. Belajar akan bermakna apabila mampu menembus seluruh kepribadian individu atau persuasif, perubahan sikap dan perilaku dirasakan oleh individu, dan memungkinkan individu melakukan penilaian diri sendiri. Pendidikan yang bersifat humanis menekankan pada pertumbuhan yang seimbang antara kognitif dan afektif pada aspek isi yang dipelajari. Tujuan pendidikan menurut kaum humanis adalah realisasi diri, yakni suatu kondisi di mana individu mencapai kesadaran akan dirinya sendiri, lingkungan, dan sistem nilai. Individu yang mencapai realisasi diri akan merasa dirinya penuh makna, bebas, karena mampu hidup dalam keragaman, sadar akan tanggung jawab, kreatif, dan produktif. Tujuan kurikuler dari teori ini yaitu pendidikan lebih memusatkan diri pada pengembangan sosial, keterampilan berkomunikasi, tanggap pada kebutuhan kelompok, dan individu. Yang ketiga ada teori belajar behavioristik. Aliran ini memandang bahwa perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner. Perilaku adalah hal-hal yang berubah dan dapat diamati. Perilaku individu dipahami dalam hubungannya dengan peristiwa yang mendahulunya. Tujuan pendidikan menurut aliran behaviorisme adalah berorientasi pada pengembangan kompetensi, penguasaan secara tuntas atau mastery terhadap apa-apa yang dipelajari. Tujuan pendidikannya adalah bersifat eksternal, yaitu dirumuskan dan ditentukan berdasarkan pengaruh lingkungan, baik yang sifatnya sosial-kultural maupun lingkungan fisik. Tujuan-tujuan pendidikannya mengabaikan masalah kehidupan pribadi siswa, lebih berorientasi kepada tujuan-tujuan di luar diri siswa. Dan tujuan kurikuler dari teori tersebut yaitu memusatkan diri pada pengetahuan dan keterampilan akademis serta tingkah laku sosial. Materi terakhir dari kelompok kami adalah jenis-jenis upaya pendidikan. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang apa itu upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Upaya pendidikan ini bisa berupa pendidikan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mendidik anak. Upaya pendidikan dilakukan untuk mempengaruhi cara berpikir dan kata hati anak. Seperti yang sudah dijelaskan, proses pendidikan berlangsung di antara pergaulan pendidik dengan anak didik. Maka dari itu, upaya pendidikan bisa dilakukan dengan berupa perintah, larangan, ajakan, saran, dorongan, dan masih banyak hal yang lainnya. Indikator keberhasilan suatu upaya pendidikan adalah bergantung pada tenaga pendidik. Karena sebagai tenaga pendidik, kita tentu harus memberikan teladan
dan contoh yang baik kepada anak didik kita. Jika seorang pendidik tidak memiliki wibawa dalam memberikan contoh, maka indikator keberhasilan upaya pendidikan ini akan sangat kecil. Dalam upaya pendidikan, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik. Yang pertama adalah memiliki suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, dengan siapa upaya tersebut akan dilakukan. Yang ketiga, seperti apa bentuk upaya yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah dampak apa yang akan ditimbulkan pada anak. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap upaya atau pelaksanaan proses pendidikan sebenarnya adalah suatu perbuatan wibawa, di mana nilai atau maksud yang diinginkan harus sesuai dengan kenyataan. Sebagai pendidik, pada hakikatnya tidak dilaksanakan kepura-puraan, pendidik harus jujur, murni, dan otentik. Jika tidak otentik, maka akan menimbulkan berbagai jenis protes. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga kiranya apa yang kami sampaikan bisa berguna dan menambah pengetahuan teman-teman. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.